Rata-rata udah meningkat ya, kecuali misalkan saham big banks yang belum terapresiasi atau saham, consumer juga yang rata-rata juga belum terlalu terapresiasi. Kalau kita lihat secara historical ya, Mas Fajar, ini kalau saya tarik lagi nih dari bulan April. April kan kita the worst ya, 6.000. Dan untuk membahas kondisi market terkini dan bagaimana proyeksi indeks harga saham gabungan ke depannya sudah tersambung bersama kami Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasehat investasi. Mas Rifan, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya, Mas? Sehat Mas Fajar, selamat pagi semuanya. Pagi, Mas Rifan. Mas Rifan, kalau kita lihat posisi indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa, ini kembali menutup ataupun mencapai rekor tertinggi baru di 8.125. Sebetulnya ditambah dengan dorongan dari sejumlah saham big caps dan juga saham pendatang baru, apa yang bisa kita lihat dari level IHSG kemarin? Ya, jadi kalau kita lihat IHSG ini kan udah naik cukup panjang ya, rally dari Juli, Agustus terutama dan berlanjut di bulan September ini. Nah, kalau kita lihat memang saham-saham yang berkontribusi ya saham-saham yang konglo lah ya, kita bilang saham-saham konglo, kemudian juga kalau sektoral saham-saham emas, kemudian saham-saham CPO itu juga turut mendongkrak. Nah, relatively sebenarnya kalau saya lihat rata-rata udah meningkat ya, kecuali misalkan saham big banks yang belum terapresiasi atau saham, consumer juga yang rata-rata juga belum terlalu terapresiasi gitu. Jadi kalau saya lihat memang sekarang nih di tengah ekonomi yang masih melambat gitu ya, di real ekonominya, cuma, market nih sepertinya ada optimisme gitu. Nah, salah satunya mungkin, kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah ya, di mana Bank Indonesia untuk kelima kalinya menurunkan tingkat suku bunga tahun ini, kemudian juga, efek dari Menkeu kita ya yang baru ya Pak, Purbaya dengan gebrakan-gebrakannya ini saya rasa juga ikut mendongkrak, optimisme dari, pelaku pasar modal kita, Mas Fajar. Oke, optimismenya terlihat dari investor domestik saja, Mas Rifan, atau juga datang dari investor asing? Enggak, kalau saya lihat, dari investor domestik aja gitu. Kenapa? Karena, kalau asing itu, di September ini aja, kemarin saya lihat data, itu masih net, outflow itu Hmm. kurang lebih sekitar Rp7 triliun gitu. Nah, kalau year to date udah gede banget lah ya, Hmm. dan bahkan ini udah kalau kita tarik jangka panjang 1 tahun ke belakang, ini kan mulai dari Oktober 2024 ya, kita udah mulai outflow ya. Relatively berarti dari 12 bulan ke belakang tuh cuman 2 bulan tuh yang kita inflow, 10 bulannya itu masih outflow. Kemarin Agustus sempat inflow, tapi sekarang September outflow lagi gitu. Jadi, yang menopang sih lebih ke investor domestik kita, Mas Fajar. Oke, investor domestik sepertinya masih cukup optimistis untuk kemudian melihat pasar ke depan. Tadi Bank Sentral juga terlihat baik dari Indonesia ataupun sejumlah bank sentral lain ini akan kembali melonggarkan kebijakan moneter. Salah satunya juga ekspektasi pemangkasan suku bunga dari The Federal Reserve di bulan-bulan mendatang. Lantas kalau kita lihat sisa tahun 2025 ini kan kurang lebih 3 bulan lah efektifnya, Mas Rifan. Ini pasar kita akan kemana, IHSG kita akan kemana sebetulnya sampai akhir tahun lah misal kita lihat. Oke. So, jadi memang kalau kita lihat secara historical ya, Mas Fajar, ini kalau saya tarik lagi nih dari bulan April. April kan kita the worst ya, 6.000. Sekarang 8.100. Artinya kan udah naik sekitar 35%. Nah, kalau secara historical ya, itu kenaikan yang bisa dibilang di atas rata-rata. Atau salah satu yang tertinggi lah saya bilang rally-nya gitu. Kalau diukur dalam jangka waktu beberapa bulan ke belakang. Nah, biasanya itu akan disertai koreksi, gitu. Nah, jadi, koreksi ini bisa datang dari hal apapun ya. Contoh misalkan, bisa dari hal, makro atau ekonomi, bisa juga dari isu sosial politik, ataupun bisa jadi entah misalkan nanti apakah ada kebijakan yang, dari pemerintah yang dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Jadi, apa bisa terjadi gitu kan, ataupun aksi taking profit karena kan IHSG udah naiknya yang tadi saya katakan, udah tinggi dan banyak saham-saham yang mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini kalau IHSG-nya naik 35%, banyak juga saham yang naiknya mungkin udah 50 atau 100% bahkan gitu kan. Nah, jadi akan sangat wajar kalau misalkan ada aksi taking profit gitu. Jadi kalau saya melihatnya, saya nggak bisa mengatakan dengan persis kapannya gitu ya, cuman
rasanya akan ada koreksi dulu karena aksi taking profit tadi, gitu. Cuma yang perlu di-notes adalah aksi taking profit atau koreksi IHSG nanti yang menurut saya itu tetap, di batas level wajar lah, Mas, wajar gitu. But in the longer run, dalam jangka waktu yang lebih panjang, ya saya percaya di tengah era penurunan suku bunga dan optimisme terhadap ekonomi kita juga, ya, IHSG akan melaju lebih tinggi lagi, Yang mau saya tekankan sebenarnya adalah, kita butuh koreksi, ya, kita butuh koreksi sehat ya, supaya apa, supaya IHSG naiknya bisa lebih smooth lagi. Nah, yang saya khawatirkan justru kalau tidak ada koreksi. Nah, biasanya kalau belajar dari, historical sebelumnya, kalau tidak ada koreksi, bantingannya bisa cukup dalam. Ah, seperti itu, Mas Fajar. Oke, jadi memang koreksi wajar terlihat ini sangat mungkin terjadi meskipun tadi tidak bisa kita perkirakan begitu ya kapan, tapi justru koreksi wajar dibutuhkan mengingat tren IHSG yang cenderung menguat dalam beberapa waktu terakhir. Ya, IHSG menguat ke 8.125 pada perdagangan Selasa, saham-saham big caps terutama ini menjadi pendorong termasuk saham perbankan meskipun tadi Mas Rifan menyebutkan saham perbankan sepertinya belum terapresiasi, tapi ada salah satu saham perbankan di sana yang menguat kemarin BBCA. Kita lihat ini ke level 7.875 menjadi salah satu pendorong IHSG. Apakah cukup berbeda BBCA ini dengan saham perbankan secara keseluruhan lainnya? Ya, sebenarnya kalau saya lihat, dalam jangka waktu kalau harian mungkin kan ada yang naik, ada yang turun ya. Tapi kalau kita lihat secara year to date lah ya, atau 1 tahun ke belakang, ya rata-rata memang semua, melemah gitu, baik itu BBCA, BRI, Bank Mandiri, kemudian, Bank BNI ya. Kalau secara kinerja memang BCA lebih better lah tahun ini dibandingkan dengan 3 peers-nya tadi, ya kan. Nah cuma, BCA sendiri juga tidak lepas dari, isu negatif ya, yang di mana mungkin, kita tahu ada isu akan diambil alih pemerintah lah segala macam gitu. Nah jadi balik lagi nih investor asing yang menekan kinerja saham-saham perbankan. Kalau di Bank Himbara mungkin ini reaksinya mix ya, kalau saya lihat dengan kebijakan Menkeu kita yang baru mengenai, penyaluran dana 200 triliun ke Bank Himbara ini reaksinya mix nih, ada yang, positif, "Oh ini akan ada tambahan laba, akan ada tambahan, interest income." Tapi ada juga yang negatif, "Wah ini kalau tidak bisa disalurkan malah akan jadi beban atau malah akan jadi, cost," gitu kan, gitu. Nah jadi intinya kalau yang saya lihat memang, kalau untuk big banks ya, ini masih butuh waktu sih Mas, Hmm. Fajar ya, untuk bisa, recover gitu. Nah, cuma kalau kita lihat banks yang di bawah big banks, ya let's say misalkan bank-bank KBMI 3 atau bank-bank digital, atau misalkan bank syariah, ini rata-rata malah berkebalikan dengan, bank-bank KBMI 4 atau big Hmm. banks kita. Di mana big banks kita harga sahamnya turun, kinerja melambat, tapi kalau misalkan kita lihat big banks gitu ya, ini 2025 ini malah kenaikannya bisa dibilang cukup signifikan karena, big banks yang sebelumnya, merugi gitu ya. Nah, di 2025 ini ternyata mencatatkan pertumbuhan laba yang lebih signifikan gitu loh. Hmm. Nah, jadi ini memang ada, apa ya, ada sedikit kontradiktif lah kalau di, kinerja perbankan kita nih, Mas Fajar. Oke, jadi lagi-lagi, lihat seperti apa kemudian, horizon investasinya cenderung, ke big banks kah atau saham-saham tadi tier di bawahnya agar kemudian bisa cukup sesuai dengan target dari masing-masing dari Anda pemirsa ataupun investor. Baik, Mas Rifan selain perbankan ini yang cukup menarik juga adalah, Uni Eropa kembali menunda anti deforestasi ke Indonesia begitu. Lantas apakah ini menjadi sentimen positif bagi sektor CPO kita terutama saham-saham di sektor tersebut? Nanti kita akan ulas usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami Market Buzz segera kembali.